Tema kita yaitu tentang keutamaan silaturahim. Kalau dalam bahasa Arab silaturahim, kalau bahasa Indonesianya biasa disebut dengan silaturahmi, tapi maknanya sama ya, hanya beda ujungnya, him satu, mi satu. Berdasarkan Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang telah kalian saling meminta dengannya, dan hubungkanlah tali silaturahim. Jadi kita diperintahkan menghubungkan tali silaturahim. Lalu selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, la yadkhul jannah, tidaklah masuk surga qati'ul rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi larangannya sangat tegas dan keras, tidak masuk surga hanya gara-gara memutuskan hubungan persaudaraan. Pengertiannya adalah sila artinya hubungan, rahim artinya kasih sayang. Tapi rahim juga diartikan rahim perempuan atau rahim ibu. Maksudnya hubungan kasih sayang antara yang ada hubungan rahim. Maksudnya hubungan darah. Artinya karib, kerabat, yang dekat maupun yang jauh. Beda dengan yang bukan kerabat, silatu uhwah, berarti yang bukan keluarga. Berarti sama orang lain uhwah, persaudaraan. Tapi rahim itu hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Itu perbedaannya. Jadi nggak semuanya silaturahim teman, juga silaturahim tetangga, silaturahim teman dan tetangga dan sebagainya itu silaturahim ukhuwah, diluruskan. Lalu menurut ulama, keutamaannya diantaranya yaitu melapangkan rizki. Jadi kita bersilaturahim ya memang niatnya karena Allah, tapi dapat bonus melapangkan rizki. Ya rizki itu macam-macam, ada berbentuk materi, ada yang berbentuk yang bukan materi, bisa jadi ada berbentuk informasi atau link. Lalu memanjangkan umur. Walaupun ajal telah ditetapkan kapan kita mati, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Maksudnya memanjangkan umur yaitu ketika kita sudah tiada, nama kita masih disebut kebaikannya. Jangan pula udah mati orang menyebut-nyebut keburukan kita. Walaupun orangnya sudah tiada, tapi namanya masih hidup, bersemi di dalam hati, karena berkesan. Lalu menghapuskan dosa. Tadi larangannya memutuskan itu kita masuk neraka, tidak masuk surga. Sedangkan kita bersilaturahim itu menghapuskan dosa, walaupun itu dosa kecil. Lalu jalan masuk surga. Lalu dicintai dan dimati Allah, ya, dan perekat hubungan sosial. Jadi luar biasa fadilah keutamaan silaturahim. Walaupun berat, kalau kita menghubungkan kasih sayang sama orang yang tidak pernah konflik, itu biasa. Malah kita lebih akrab mungkin sama orang lain daripada keluarga sendiri. Tetapi kalau ketika itu kita menghubungkan rasa kasih sayang dengan keluarga yang sudah pernah ada konflik, apalagi itu konflik besar, rasanya sulit kali memaafkan. Nah, disitulah letak besar pahalanya. Semakin besar konfliknya, semakin berat memaafkannya, maka semakin besar pula pahala. Jadi dianggap sebagai jihad untuk memperekat persaudaraan. Jadi kita menghubungkan kasih sayang. Nah, berhubung nanti mau lebaran. Lebaran ini kita silaturahim atau hanya sekedar salam-salaman. Lalu apa faktor yang menyebabkan terputusnya silaturahim? Tahun silaturahim itu adalah qat'ur rahim. Qat'u potong, rahim artinya kasih sayang. Apa yang menyebabkan terputusnya? Pertama, karena faktor harta. Bisa jadi karena harta warisan, bisa jadi karena utang piutang. Hati-hati dengan harta, jangan diremehkan, harus diselesaikan secara syar'i. Jangan gara-gara utang piutang karena warisan kita tidak lagi bersaudara. Lalu selanjutnya, apalagi karena kesombongan. Ya maklumlah, kita berasal dari diri yang sama.
startnya mulainya sama, tapi kok nasibnya beda-beda kan. Ada dulu dia seperti ini, saya seperti itu, kok sekarang dia seperti ini ya. Ada rasa ketidakterimaan, ada rasa iri, atau yang diberi rezeki lebih, nasibnya lebih baik, ada merasa sombong. Akhirnya apa? Membanding-bandingkan diri, merasa lebih hebat, merasa lebih berkuasa gitu, merasa lebih. Akhirnya apa? Meremehkan yang lain. Akhirnya saudara kita menjauh karena insecure, nggak pede, merasa berkecil hati. Lalu apalagi lisan yang tidak dijaga. Nah, ini hati-hati. Orang banyak nih lagi booming ya, trauma untuk berlebaran. Kenapa orang trauma berlebaran silaturahim? Karena lisannya nggak dijaga. Pertanyaannya aneh-aneh, yang nggak patut ditanya. Kecuali bertanya lalu ngasih solusi, itu nggak apa-apa. Kapan nikah, kapan punya anak, kapan wisuda, kapan kerja, banyak kapan-kapannya gitu kan. Pertanyaan yang nggak bisa dijawab saat itu juga. Jadi kita hati-hati dalam bertanya, walaupun itu keluarga sendiri. Mungkin bagi kita tidak sensitif, tapi bagi yang lainnya sensitif. Yang tadinya mau ketemu jadi menghindar. Kenapa? Karena ditanya-tanya, bukan dicari atau dikasih solusi. Jadi hati-hati dengan lisan walaupun ringan. Lalu apalagi kurang empati, enggak peduli. Ketika saudara salah, kita sibuk membesar-besarkan. Tapi ketika saudara sedang kesusahan, butuh bantuan, kita acuh tak acuh. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang sakit hati ya, yang enggak peduli. Jadi hati-hati dalam bersaudara. Kalau bisa bantu, bantu. Kalau enggak, kita sampaikan dengan bahasa yang halus tanpa harus menyakiti atau menyinggung. Kan ada nih saudara yang butuh pertolongan, mestinya kan dapat bantuan, ini enggak dapat ceramah ya. Bukannya orang senang malah sakit hati. Nauzubillahi min zalik. Jadi apa hal yang bisa mempererat hubungan tali satu rahim, yaitu saling memberi hadiah agar saling mencintai. Bapak ibu senang nggak dikasih hadiah? Walaupun kecil, senang kan? Dikasih parcel lah contohnya, dikasih bingkisan, senang kali. Walaupun harganya nggak seberapa, walaupun kita bisa membelinya, tapi yang dikasih orang tuh rasanya lain gitu, senangnya, bahagianya. Tapi kita tidak hanya ingin dikasih saja, tapi juga saling memberikan hadiah, saling berbagi. Jadi ya, tapi jangan pula gini ya, mana THR-nya? Yang ditanya bukan kabarnya. Jadi orang kadang ada uangnya, enggak, ada yang keberatan, ada yang senang ngasih. Jadi tergantung kondisi ekonomi masing-masing. Lalu saling memaafkan. Kita di dunia ini tidak terlepas dari namanya hilaf dan salah. Ada di sini manusia yang enggak pernah bikin salah? Enggak ada. Nabi Adam aja bikin salah. Satu kesalahannya terlempar dari surga ke dunia. Apalagi kita yang dosanya sudah tidak terhitung, kesalahannya tidak terhitung. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Dengan saling memaafkan. Jadi pas Idul Fitri nanti tidak hanya basa-basi salam-salaman, habis itu balik ke setelan awal, tetapi kita betul-betul saling meminta maaf dan memaafkan sebelum diminta. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita bersalah, kita mengakui kesalahan kita dan langsung meminta maaf, maka terobatilah hati orang yang kita sakiti. Lalu menghadiri undangan. Nah, menghadiri undangan gimana? Jangan pula sesana atau keluarga yang kaya semangat kita datang, pas yang miskin, yang nggak berduit, kita banyak alasannya, nggak cepat tanggap. Jadi jangan pilih-pilih. Roda itu berputar. Mungkin hari ini ada famili yang kaya, besok dia miskin. Mungkin hari ini dia miskin, besok dia kaya. Jadi tidak memilah-memilih. Selagi mereka baik, tidak zalim, kunjungilah, datangilah undangannya. Lalu kapan waktu yang tepat untuk silaturahim? Yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu ketika apa? Ketika sakit dan berduka. Lalu dapat kabar bahagia. Nah, ketika sanak pemilik kita mendapatkan kabar bahagia, justru kita juga ikut bahagia. Jangan malah kita ketika mendengarkan kabar keluarga kita itu kita nggak suka, nggak senang, nggak mensupport. Itu namanya iri dengki.
rezeki. Senang dan orang susah, susah dan orang senang. Jadi kita harus sama-sama saling mensupport. Jangan hanya kebahagiaan kita saja, kesuksesan kita saja yang ingin dirayakan, sedangkan kesuksesan keluarga kita enggan ingin merayakannya. Jadi saling merayakan. Lalu ada waktu luang, umpamanya ada waktu kesempatan berkomunikasi, langsung ketemu. Kalau nggak bisa, ya sudah lewat media sosial. Yang penting ada komunikasi. Cara silaturahmi yang benar adalah niat yang ikhlas, bukan mengharapkan validasi atau pujian manusia. Lalu memperhatikan adab dan etika, walaupun itu keluarga kita sendiri. Lalu membawa buah tangan kalau ada. Kalau nggak ada ya udah nggak bisa dipaksakan. Lalu mendahulukan keluarga yang terdekat. Ini jangan pula yang paling jauh dulu kita kunjungi. Maksudnya hubungan kerabatnya. Tetapi kita utamakan orang tua, saudara, baru keluarga besar. Itu keluarga inti, baru keluarga besar. Jadi bagaimana cara kita memperoleh silaturahmi yang baik? Itu jaga batasan, jaga kejujuran, jaga ketulusan, dan hindari apa? Hindari ikut campur, hindari mengontrol, hindari persaingan, hindari ghibah, hindari datang hanya ketika butuh saja. Ketika sudah tidak butuh, kita sudah tidak kenal lagi dengan kerabat kita, dan hindari rasa bersalah, gak enakan. Kalau kita nggak bisa bantu, katakan aja nggak bisa bantu. Tidak ada kata terpaksa. Semuanya kita jalani karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.